Efisiensi biaya itu harus melihat dengan jelas dan benar terkait dengan perilaku biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, kalau dalam laporan laba rugi, biasanya beban-beban itu di dibagi menjadi dua kelompok. Beban-beban yang dipengaruhi tinggi rendahnya atau besarannya dengan angka penjualan. Maksudnya adalah kalau angka penjualan naik, beban tersebut naik. Itu berarti dia dipengaruhi. Kayak beban variabel kita bilangnya. Sebaliknya jika penjualan turun, maka beban itu turun, itu variabel. Nah, ada juga beban-beban yang sifatnya tetap tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya penjualan perusahaan. Itu yang kita sebut dengan istilah biaya tetap. Nah, kalau kita ingin melakukan efisiensi mengurangi biaya, kita harus bisa pastikan kita sudah paham struktur biaya yang ada di perusahaan kita. Apa saja biaya tetapnya, kemudian apa saja biaya penjualannya. Nah, di biaya yang sifatnya variabel, itu biasanya seiring turunnya penjualan dia juga mengalami penurunan. Tetapi penurunannya mungkin aja tidak sebesar turunnya penjualan. Misalnya ketika penjualan turun berarti beban pokok penjualan penggunaan bahan baku juga mengalami penurunan. Tapi mungkin saja ada bahan baku yang sudah dibeli dalam jumlah besar dan akhirnya sudah kadaluarsa sehingga harus dimusnahkan. Akhirnya beban bahan bakunya mungkin mengalami penurunan pemakaiannya, beban pokoknya nanti masuknya, tapi tidak otomatis dia penurunannya sebesar penurunan pada penjualan. Nah, dalam perusahaan manufaktur, beban pokok penjualan atau cost of goods sold itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Khusus tenaga kerja langsung, kalau kita baca di buku-buku tentang cost accounting ya, itu tenaga kerja itu selalu dianggap sebagai direct labor, tenaga kerja langsung. Di mana saat tidak ada produksi, tidak ada penjualan, berarti ya produksi juga berkurang. Nggak ada produksi, berarti tidak ada penggunaan tenaga kerja langsung. Jadi mengasumsikan sebetulnya bahwa kalau nggak ada produksi ya nggak bayar gaji karyawan. Nah ini agak sulit diterapkan kalau perusahaan itu memberikan gaji yang tetap sebetulnya setiap bulannya kepada tenaga kerja langsungnya atau pegawainya, bukan berdasarkan apakah dia berproduksi, dia bekerja atau tidak. Jadi ketika produksi turun, gaji karyawan yang memproduksi juga tidak otomatis turun, kecuali perusahaan mengurangi melakukan PHK ya, mengurangi karyawan tersebut. Tapi ada biaya pesangonnya berarti. Nah, overhead itu juga kadang tidak terlalu terpengaruh dengan kegiatan penjualan ya, kayak ada penyusutan dari peralatan, mesin, gedung pabriknya gitu loh. Jadi kalau ingin kita betul-betul, karena kadang-kadang juga ya ini agak melenceng sedikit. Kadang-kadang itu ketika kita melakukan perencanaan keuangan, itu kita selalu mengkaitkan antara suatu komponen dalam laporan laba rugi, contohnya beban, itu dikaitkan dengan penjualan. Tidak ada yang salah sih dengan itu, karena kita bisa melakukan vertical analysis ya. Selama ini itu berapa persen sih, let's say beban operasi atau beban usaha dibandingkan penjualan. Jadi ketika penjualannya turun, ya dia maunya juga beban usahanya turun. Tapi terkadang ketika penjualan turun, beban usahanya tidak segera turun. Ya tadi ada beban tetapnya yang tidak selalu terkait dengan penjualan. Katakanlah beban gaji, pegawai administrasi. Nah, itu kan nggak ada kaitannya sama penjualan. Penjualan turun, pegawai administrasi tetap harus dibayar. Jadi jangan hanya mengandalkan coret-coretan di atas kertas, harus betul-betul melihat di lapangan seperti apa, struktur biayanya seperti apa.
Penghematan karyawan bisa dilakukan dengan cara mengurangi pegawai sebetulnya. Cuma masalahnya kalau pegawainya berkurang, itu turunnya penjualan apakah sifatnya permanen, terus-menerus, atau hanya tren sesaat? Karena sulitnya begini, ketika penurunan penjualan hanya tren sesaat, kemudian perusahaan sudah layoff mengurangi jumlah pegawai dalam upaya mengurangi beban gaji, mengurangi biaya tetapnya biasanya. Tapi kemudian tiba-tiba penjualannya bounce back gitu ya, kembali naik lagi. Nah itu berarti mungkin perusahaan harus cari pegawai. Nah pegawai-pegawai yang pernah bekerja yang sudah di layoff mungkin dia sudah bekerja di perusahaan yang lain. Nah perusahaan akan mengalami kesulitan mencari pegawai, dan kalaupun akhirnya mencari pegawai baru dia harus melakukan training ulang. Dan itu cost-nya besar. Jadi harus dilihat juga ketika mengurangi karyawan pun juga harus hati-hati. Karena jangan sampai nanti mengganggu kegiatan produksi dan juga mengganggu kegiatan pelayanan kepada pelanggan. Nah, jadi kalau kita mau list apa aja sih kira-kira beban-beban yang mengikuti naik atau turunnya penjualan, oke? Misalnya kita masuk ke beban pokok penjualan tadi. Kalau perusahaan manufaktur, maka bahan baku bisa kita kaitkan dengan penjualan. Tenaga kerja langsung ada yang bisa, ada yang tidak. Malah cenderung tenaga kerja langsung tidak ada kaitan dengan penjualan. Penjualan turun belum tentu tenaga kerja langsung bisa diturunkan juga. Overhead ada yang terkait dengan penjualan, penggunaan bahan bakar, kemudian penggunaan bahan bakar gitu ya, itu bisa dilakukan. Atau listrik itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian beban operasi atau beban usaha, isinya beban penjualan dan beban umum administrasi. Beban iklan itu adalah discretionary bagi manajemen. Jadi ketika penjualan turun, mungkin kalau perusahaan melihat beban iklan ketinggian bisa dikurangi, itu discretionary. Cuman harus dipastikan ketika beban promosinya berkurang, apakah nanti penjualan makin berkurang karena produk-produk makin tidak dikenal. Atau mungkin perusahaan melakukan shifting, tadinya promosi dari yang berbayar menjadi tidak berbayar. Misalnya menggunakan sosial media gitu ya, membentuk kayak grup-grup di WhatsApp, atau di perusahaan membangun sendiri Twitternya, punya alamat Twitter terus atau Instagram untuk menampung berbagai masukan dari pelanggannya misalnya. Nah, beban iklan ya. Beban pegawai penjualan juga harus dilihat. Kadang-kadang beban pegawai penjualan yang menjual itu pun juga pegawai tetap gitu ya. Jadi nggak otomatis penjualan turun, dia juga gajinya turun kan. Gitu ya. Nah, mungkin beban beban listrik juga itu mungkin juga agak tetap. Nah, mungkin perjalanan dinas yang akan turun karena turunnya penjualan ya, mungkin juga salesman juga mengunjungi karyawan pelanggan juga berkurang misalnya. Beban administrasi itu semuanya biasanya back office gitu ya. Itu nggak ada kaitan sama penjualan malah sebetulnya. Kecuali ketika penjualan turun, beban administrasi kurangi. Nah, cara untuk melakukan pengurangan beban administrasi tidak lain lah mengadopsi teknologi informasi sih. Salah satunya misalnya tadinya banyak menggunakan kertas, kemudian dikurangi penggunaan kertas, penggunaan digital, dokumen yang digitalisasi gitu ya. Terus banyak beralih yang betul-betul digital. Nah, itu mungkin nanti bisa mengurangi karyawan. Nah, cuma nanti jangan diingat ketika layoff harus ada bayar pesangon. Beban bunga nggak ada kaitannya dengan penjualan. Beban bunga itu kaitannya adalah dengan berapa pokok utang perusahaan dan berapa tingkat suku bunga yang dibebankan bank kepada perusahaan. Jadi nggak ada kaitan dengan penjualan. Beban penyusutan itu pun tidak ada kaitan dengan penjualan, karena beban penyusutan kan sudah jelas dia. Beban penyusutan adalah alokasi secara sistematis dari harga perolehan aset tetap. Metode udah jelas, masa manfaat sudah ada, ya ada nggak ada penjualan, beban penyusutan akan tetap ada. Nah, jadi tetap saran saya kalau kita ingin melakukan efisiensi, kalau saya sih lebih ke arah ke aktivitasnya gitu loh. Aktivitas penjualan turun, apa aja yang bisa dikurangi. Beban tetap itu, cara melakukan pengurangan beban tetap biasanya memang meningkatkan penjualan, karena nanti beban tetap per unitnya akan turun.
Beban variabel itu cara menguranginya adalah mengurangi aktivitas ataupun komponen dari biayanya. Sebagai contoh misalnya, ini hal yang kecil yang saya pernah lakukan di satu tempat ya. Kami mengadakan pelatihan dan salah satu pengeluarannya adalah untuk modul ya, untuk modul atau diktat yang dibagikan ke peserta. Nah, itu biasanya fokusnya itu hanya berapa diktat yang nanti akan digandakan untuk ke peserta. Biayanya hanya itu aja. Tidak pernah melihat biaya praproduksi sebelum modul itu akan digandakan. Apa misalnya? Kita perusahaan saya minta kepada instruktur untuk membuat modul. Nah, itu berarti nanti ada aktivitas pembuatan modul. Sumber daya yang diperlukan adalah honor instruktur. Kita bayar ke honor instruktur untuk buat modulnya. Nah, kalau dia udah selesai, kemudian modul itu dikirim via email ke tempat perusahaan saya. Terus ada karyawan nanti yang mendownload, kemudian diedit dulu. Apakah ada yang typo error, salah perhitungan, segala macam. Nah, untuk aktivitas yang melakukan editing tadi, kita membutuhkan sumber daya manusia. Kita bayar gajinya dia. Setelah selesai diedit, aktivitas berikutnya adalah modul modul tersebut akan di-print, dicetak. Kegiatan pencetakan itu memerlukan sumber daya gaji orang yang mencetaknya, kemudian nanti penggunaan kertas, penggunaan tinta, listrik. Nah, kalau mau dicek ya seperti itu. Nah, kemudian yang jadi master tadi fotokopi terus dibawa ke fotokopian. Itu menggunakan motor perusahaan, ada biaya bensinnya, bayar gaji kurirnya dan segala macam. Nah, kita ingin melakukan penghematan bukan hanya di penggandaannya ya yang digandakan, tapi dari preproduksi. Buat modul ya nggak bisa harus bayar ke instruktur. Yang paling bisa dilakukan penghematan ya kita nego ulang. Kalau kita pikir honornya ketinggian ya kalau dia mau kita turunkan. Tapi masalahnya kalau nanti diturunkan honornya instrukturnya gimana gitu ya. Tuh. Ini kan itu satu. Nah, yang kedua, saya melihat gitu, kenapa harus diedit ya? Jawaban dari anak buah saya adalah ya takutnya kan itu salah Pak, nanti kita betulin dulu gitu ya. Ya saya bilang nggak perlu sebetulnya. Kalau si instrukturnya dari dia sendiri dia udah ngecek, dia udah periksa, nggak ada typo error, nggak ada yang salah, jadi tinggal langsung dicetak. Berarti kami nggak perlu melakukan aktivitas pengecekan, editing, karena sudah pasti benar dari si instruktur. Nggak melakukan aktivitas editing berarti nggak memerlukan editor, berarti nggak ada biaya tenaga kerja untuk editornya, ya kan? Nggak perlu waktunya dia juga, komputer, listriknya gitu ya. Terus dicetak itu ada kertas dan segala macam. Ya kita buat aja perjanjian dengan fotokopi bahwa tidak boleh membocorkan atau segala macam. Jadi nanti dikirim dari si instruktur ke perusahaan saya dan ke mitra fotokopi perusahaan saya, penggandaan. Nanti dari situ kita lihat terus berapa yang dibutuhkan, kita akan bilang ke bagian mitra fotokopi tadi penggandaan. Berapa jumlah yang harus dikopi dan diserahkannya kapan. Nah, itu mengurangi biaya print untuk master modulnya, master diktatnya, listriknya, bayar kurir yang untuk ke fotokopi, ya nanti barang tinggal datang terus bayar pakai electronic fund transfer. Jadi di situ sebetulnya ketika saya ingin mengurangi biaya praproduksi penggandaan modul, yang saya lakukan saya menggunakan konsep dalam cost accounting adalah activity based costing. Saya identifikasi dulu apa saja aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk biaya penggandaan modul, dan kemudian saya tahu apa saja aktivitas tersebut, biayanya berapa. Nah, kemudian saya lakukan apa yang disebut dengan istilah activity based management. Perusahaan kami hanya menjalankan value added activities. Kemudian dengan value added activities berarti ada aktivitas yang dikurangi, ada aktivitas yang digabung. Aktivitas yang dikurangi di tempat kami edit atau pengecekan
modul oleh karyawan kami. Itu digabung dengan penyusunan modul, langsung digabung sama si penulis modul. Pastikan dia udah bener tuh. Kemudian kita hilangkan aktivitas pencetakan master modul, aktivitas pengiriman modul ke tempat penggandaan atau fotokopi. Nah, komunikasi yang dilakukan itu murah sekarang karena kita menggunakan ya katakanlah WhatsApp. Ya kan, WhatsApp ya tinggal perlu WiFi di kantor gitu ya, dan WiFi itu sifatnya juga tetap dan sifatnya kayak sangkos sih, dipakai nggak dipakai tetap harus bayar kan tiap bulan. Jadi ya dimanfaatkan. Nah, penggunaan WhatsApp juga bisa dimanfaatkan untuk promosi tadi, nggak perlu iklan di koran atau apa segala macam. Promosi lewat status WhatsApp dan segala macam. Jadi penghematan biaya itu nggak berarti cuma sekali lagi kesimpulannya bukan cuma main potong. Dilihat apakah itu memang dipotong nanti berpengaruh nggak terhadap kualitas produk, terhadap kualitas layanan ke pelanggan, berpengaruh juga nggak ke pengembangan produk ke depan, pengembangan karyawan. Jadi harus betul-betul dianalisis. Nggak bisa langsung pakai kata tembak. Oke, ini beban umumnya 10% daripada penjualan. Saya maunya 6%. Ya gampang kalau main hitung-hitung di perkiraan, di proyeksi gitu ya. Tapi mana beban yang dipotong kalau nggak tahu ya kacau juga. Jadinya cuman akhirnya pepesan kosong semata. Jadi bijaklah dalam melakukan efisiensi.